السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Terakhir tentang 4 kesalahan, 4 golongan yang salah dalam mengartikan iman. Lihat, baru mengartikan saja sudah salah. Gimana isinya? Ya kan? Dan itulah syubhat. Luar biasa. Kalau sudah turun-temurun dari ratusan tahun yang lalu, maka sampai hari ini masih dipertahankan, padahal salah. Yang pertama, ini sudah ya, kita ngulang sebentar, bahwa iman itu sekedar tahu. Jadi kalau tahu bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah, tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tahu kalau sholat itu wajib, tahu kalau surga neraka itu hak, tahu ada sirat, ada mizan, tahu semua, berarti beriman. Ya, mau baca syahadat atau tidak, mau beramal atau tidak, mau mengikrarkan diri sebagai seorang muslim atau tidak, yang penting tahu. Ya, siapa ini? Masih ingat kemarin? Jahmiyah. Berarti menurut Jahmiyah ini iblis beriman apa tidak? Beriman, karena iblis tahu persis. Iblis tahu persis bahwa surga hak, neraka itu ada sirat, ada mizan, satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Iblis tahu semua. Berarti iblis beriman dong. Mana ada satupun ulama yang mengatakan iblis beriman. Wa kana minal kafirin. Ayat Al-Quran menjadi saksi bahwa iblis adalah kafir. Bagaimana dikatakan beriman? Inilah Jahmiyah. Yang kedua, dikatakan beriman kalau dia huwa qaulul lisani faqat. Ketika dia mengatakan Tuhan satu-satunya adalah Allah, mengatakan ya, kan qaulul lisan, satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu seluruh ucapannya sama dengan ucapan Rasul dan para sahabat. Beriman. Mau hatinya kayak apa tidak dibahas. Yang penting ucapan. Ucapannya benar, ucapannya hak, maka dia beriman. Dengan demikian, maka menurut orang ini, kelompok ini karomiyah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul beriman apa tidak? Beriman. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik yang Nabi mau menyolati ketika dia mati, Nabi mau menyolati, langsung turun ayat melarang. Wala tusalli alaihim wala taqum ala qabrihim ahadan. Jangan pernah menyolati orang munafik, jangan pernah berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Allah langsung yang melarang. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul bersyahadat, mengucapkan seperti ucapan kaum muslimin, baca Al-Quran, saum, bahkan ikut jihad, ikut berjamaah, salat. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Inilah kesalahan Karamiyah. Yang ketiga, wal imanu indahum huwa mujarradut tasdiq.
Iman adalah membenarkan, meyakini. Udah titik sampai di situ. Ya. Mau tidak ada hubungannya dengan ucapan, tidak ada hubungannya dengan amal jawarih. Pokoknya yakin, membenarkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, dan seterusnya. Membenarkan dengan hatinya. Tidak ada hubungannya dengan lisan, tidak ada hubungannya dengan amal jawari. Siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Sesatkah? Jelas sesat. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman setelah membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dalam lisannya, kemudian ada salat, ada saum, ada haji, ada umrah, ada jihad, dan seterusnya. Ini mempengaruhi iman, berpengaruh pada iman. Menurut mereka tidak. Yang terakhir, murji'atul fuqaha. Murji'ahnya para fuqaha, yaitu wal imanu indahum huwa i'tiqadul qalbi wa qaulul lisani duna amalil jawarih. Iman adalah keyakinan yang ada di hati dan diucapkan dengan lisannya, dan tidak ada hubungannya dengan amal. Artinya mau beramal atau tidak, iman tetap. Mau beramal atau tidak, iman ya segitu, tidak berpengaruh. Berarti tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa ini? Murji'ah, murji'atul fuqaha. Sesatkah? Iya, jelas. Karena banyak dalil dibawakan oleh beliau nanti, bagaimana fazadathum imana, iman mereka bertambah-tambah. Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Menurut mereka tidak. Iman kan percaya, yakin. Masa percaya bisa nambah? Percaya ya sudah, percaya titik. Yang ada percaya apa tidak percaya? Percaya beriman, tidak percaya kafir. Percaya kok nambah-nambah. Itu akal mereka. Sedangkan dalil mengatakan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Kata siapa? Kata Allah. Masa Allah salah? Berarti iman bisa bertambah. Ketika iman bisa bertambah, otomatis juga bisa berkurang. Disinilah beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim, ya, dan ulama-ulama lain yang memudahkan agar kita yang bukan ulama ini mudah untuk memahami. Maka para ulama itu membuat kaidah. Ya, ketika tidak dibikin kaidah, mungkin kita yang bukan ulama akan kesulitan. Alhamdulillah para ulama itu membuat kaidah. Hukum asal ibadah haram, kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kan kalimat ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Tapi untuk memudahkan kita, bahkan bahwa hukum asal ibadah mahdoh adalah haram. Salat haram, saum haram, tawaf haram, sa'i haram, kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jika Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan, maka itu adalah haram. Walaupun itu salat, saum, tawaf, sa'i, umrah. Seperti umrah berkali-kali ketika seminggu atau 10 hari di Mekah. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka ini haram, maka ini dosa. Walaupun judulnya umrah. Ya. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat umrah berkali-kali ketika seminggu atau 8 hari atau 9 hari di Makkah. Termasuk kaidah ini agar kaum muslimin faham dengan mudah,
maka para ulama membuat kaidah khamsununat. Kaidahnya diistilahkan oleh beliau khamsununat. Apa? 5 nun. 5 nun. Jadi disingkat nun. Nunnya 5. Kalau istilah kita 5N atau N5 gitu ya. Nah, ini nun. Cuman ingat kemarin kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, singkatan itu pasti huruf depan ya. Masjid M, pasar P, sekolahan S, kan begitu. Adapun dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab tidak harus huruf depan. Kemarin sudah kita singgung sedikit, Bukhari disingkat apa? Ba apa kha? Bukhari disingkat apa? Ba apa kha? Kha, bukan ba. Bukhari disingkat kha. Abu Daud alif apa dal? Ada. Ya. Yang huruf awalnya kadang ada. Seperti Muslim mim. Gitu. Tapi tidak selalu huruf depan. Kalau kita kan biasanya selalu huruf depan. Nah, dalam bahasa Arab bagaimana awalnya? Tentu kita tidak bisa menjawab kenapa Bukhari kha bukan ba, karena ba kan bisa juga. Maka gimana awalnya saja? Ya. Madaniyah kan mim. Makiyah ya mestinya mim juga kan? Makiyah, Madaniyah. Makiyah kaf. Kan begitu. Apa saja 5 nun itu? Tentu antum jangan berharap nunnya di depan semua. Bahkan kita lihat nunnya di belakang. Yang pertama qaulum bil lisan. Yang kedua i'tiqadum bil janan. Yang ketiga amalun bil arkan. Yang keempat yazidu bi ta'atir rahman. Yang kelima, yang terakhir yankusu bi ta'atis syaitan. Ini nun semua, tapi akhirnya bukan awalnya. Ahlus sunnah wal jamaah untuk memudahkan kita orang awam yang bukan ulama, maka beliau membuat 5 nun dalam masalah pengertian iman, musammal iman. Apa yang pertama? Qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa ucapan ini enggak ada iman. Walaupun dia yakin, walaupun dia percaya, walaupun yakin betul bahwa Muhammad SAW benar, bahwa Nabi Musa benar, bahwa Allah enggak mungkin salah. Tapi mulutnya diam saja, nggak ada syahadah. Muslim kafir? Kafir. Siapa contoh? Kemarin sudah kita bahas. Ya iblis jelas ya. Iblis sangat jelas. Kemudian Fir'aun itu mengatakan Nabi Musa pembohong, berdusta, tukang sihir. Itu cuma di lisannya, cuman di mulutnya. Adapun di hatinya Allah tahu. Fir'aun percaya, dan Allah membongkar isi hati Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan teman-temannya itu membantah Musa dengan mulutnya. Adapun hatinya yakin betul Musa berada dalam kebenaran. Kan mereka kenal Musa dari kecil, dari bayi. Fir'aun itu
memelihara, mengasuh Musa dari bayi. Tentu tahu betul kecilnya, remajanya, dewasanya. Calon Nabi nggak pernah bohong, bertanggung jawab, jujur, amanah, baik hati, dermawan, dan seterusnya dan seterusnya. Terkumpul sifat-sifat terpuji pada diri seorang calon Nabi. Nggak ada calon Nabi kok pembohong, pendusta, peminum khamr, berzina, penjudi. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ulama insya Allah ada, nggak ada jaminan kalau ulama. Kalau Nabi tidak ada. Dari kecil sudah dijaga oleh Allah, walaupun tentu belum tahu rukuk seperti apa, sujud seperti apa, dan seterusnya. Untuk akhlak dijaga oleh Allah. Maka sekali lagi tidak ada seorang Nabi yang remajanya menjadi pemabuk, penjudi, pencuri. Nggak ada. Itu diketahui oleh Firaun. Kan mungkin setiap hari bertemu, ya kan? Kan istrinya Firaun, Asiyah, sayang sekali dengan Nabi Musa yang masih bayi, masih kecil, dan akhirnya kan beriman Asiyah. Ya. Nah, maka ketika akhirnya Nabi Musa memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, membawakan wahyu penuh dengan mukjizat dan seterusnya, Fir'aun percaya. Tapi dalam hati, lisannya tidak mau mengakui. Malah dengan sombongnya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itulah Fir'aun. Qaulun bil lisan tidak ada. Maka jelas Fir'aun kafir. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab pernah ditantang untuk sendirian. Atau bolehlah berdua. Jangan rame-rame. Jangan ngumpul dengan kafir Quraisy 10 orang, 15 orang, apalagi puluhan orang. Jangan. Sendiri. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Walid bin Mughirah, dan seterusnya, coba sendirian. Ya. Coba pikir Muhammad itu siapa? Apa dia tiba-tiba muncul di Mekah sudah dewasa? Tidak kan? Kan dari kecil lahir di Mekah. Tentu kalian tahu siapa Muhammad SAW. Pernahkah dia berbohong? Pernahkah dia berdosa? Pernahkah dia mencuri? Pernahkah dia menipu? Adakah akhlak buruk yang ada pada dirinya? Enggak ada. Enggak ada. Itu kalau sendirian. Adapun bersepuluh, 20, 30, muncul kesombongan. Ya, tidak mau jujur. Bahkan mereka sedih dan memusuhi ketika 1-2 masuk Islam. 1-2 orang masuk Islam, sedih mereka, marah mereka, jengkel mereka. Ya. Ketika akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam, ketika akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam, ketika akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, Amr bin As masuk Islam, marah mereka, rame-rame itu. Kalau sendiri-sendiri tidak. Artinya jujur. Kalau sendirian kan insya Allah jujur. Orang bohong itu kalau di hadapan orang lain kan. Kalau sendiri hatinya pasti jujur. Inilah nun pertama, yaitu lisan. Oleh karena itu tidak sah ketika kita yakin betul tentang kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengucapkan, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak sah. Dan itu banyak contoh. Yang kedua, i'tiqadun bil jinan, meyakini dengan hati. Karena kalau dibalik juga kafir.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, baca Al-Quran, subhanallah, Allahu Akbar, tapi dalam hatinya tidak percaya. Apa tadi? Siapa tadi? Istilahnya apa tadi? Munafik. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya tidak meyakini, nggak yakin, ragu, bahkan tidak percaya, maka dia kafir. Munafik kan pasti kafir. Kafir belum tentu munafik, munafik pasti kafir. Beda dengan musyrik. Musyrik pasti kafir, kafir pasti musyrik. Mana ada orang kafir tidak musyrik? Seluruh orang kafir pasti musyrik. Orang musyrik kafir kan? Orang musyrik kafir. Adapun munafik tidak. Munafik pasti kafir. Kafir belum tentu munafik. Saudara kita yang menyatakan dirinya sebagai saya Buddha, saya Hindu, saya Konghucu, saya Nasoro, apakah mereka munafik? Tidak. Tidak. Yang munafik adalah saya musyrik, tapi dalam hatinya meyakini Tuhan ada 3. Dia sembunyikan. Ya Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Itulah munafik. Dan itu tidak ada di Mekah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Orang munafik ada di Madinah. Ketika Islam jaya, ketika Islam mayoritas, ketika Islam kuat, biasanya ada orang-orang munafik. Ketika Islam lemah, ketika masih di Mekah, nggak ada. Nggak ada orang kafir yang pura-pura Islam. Yang ada justru pura-pura kafir, pura-pura musyrik, pura-pura bukan orang Islam. Kenapa? Karena disiksa terus. Ya, ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh, dan dia mau dibunuh. Tiba-tiba dia pura-pura kafir. Latta Uzza, Latta Uzza, Latta Uzza. Maka dihentikan siksaannya. Nggak jadi dibunuh. Ayahnya sudah dibunuh. Ibunya Sofiyah sudah dibunuh. Sumayyah ya. Ini anaknya. Siapa? Ammar bin Yasir. Ya. Dihentikan siksaannya. Setelah Ammar bin Yasir pura-pura kafir dengan mengucapkan Latta Uzza, Latta Uzza, Abu Jahal, Abu Lahab senang, maka dibebaskan. Setelah itu Ammar bin Yasir ketakutan, menyesal, jangan-jangan saya sudah jadi orang kafir. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kafir sementara hatinya tetap teguh yakin dengan keimanan, maka Allah ampuni. Dari sini keluar hukum bahwa pura-pura kafir boleh. Ya, Yesus memang Tuhan, pura-pura. Karena kalau enggak ditembak misalnya, kalau enggak ditusuk misalnya, dibunuh, boleh. Mana dalil? Ammar bin Yasir. Ya, kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu adalah dengan lafaz secara umum, bukan sebab secara khusus. Jadi ayat itu bukan hanya untuk Ammar bin Yasir, secara umum siapapun yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur boleh kalau nyawa terancam. Mafhum mukhalafahnya apa? Apalagi cuman minum khamar, apalagi cuman berjudi, ya, apalagi cuman mencuri, kan dosanya jauh di bawah syirik, kufur. Bolehkah minum khamar? Karena kalau tidak minum khamar kepalanya mau ditembak? Boleh.
boleh mengambil dalil dari Ammar bin Yasir. Maka ulama-ulama di zaman Imam Ahmad, kecuali Imam Ahmad dan muridnya Muhammad bin Nuh, hampir semuanya pura-pura mengucapkan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, mengambil dalil dari Ammar bin Yasir. Dari sini batillah sebuah riwayat, dan riwayat ini sayang berada di sebuah kitab yang luar biasa baiknya, Kitabut Tauhid, yaitu riwayat di mana ada dua orang beriman muslim masuk satu perkampungan. Dia harus melewati perkampungan itu untuk melanjutkan perjalanan. Penduduk daerah itu mencegat, tidak boleh melewati daerah kami kalau belum memberikan persembahan, berkorban untuk berhala kami. Gitu. Yang satu bilang, saya nggak mau, haram, syirik, biar saya dibunuh. Maka dibunuh dan surga. Yang satu, ya, terpaksa. Dia mengatakan, aku nggak punya apa-apa. Aku lewat sini nggak bawa unta, nggak bawa kambing, nggak bawa sapi, nggak bawa ayam, mau kurban pakai apa? Nah, penduduk daerah itu mengatakan, carilah, pernah dengar? Carilah lalat untuk dikorbankan di hadapan Tuhan kami, berhala kami. Maka karena tidak mau dibunuh, terpaksa dia mencari lalat lalu dikorbankan, dan akhirnya dia masuk neraka. Secara riwayat hadis ini dhaif, secara sanad. Secara isi jelas bertentangan dengan ayat tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kafir sedangkan hatinya tetap teguh dengan keimanan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, tapi terpaksa mengucapkan Yesus misalnya, Lata, Uzza misalnya, karena untuk melindungi jiwanya, tentu diampuni. Tapi menurut hadis tadi masuk neraka. Maka dari segi riwayat dan dari segi matan, hadis tersebut bermasalah. Dan beliau mengatakan hadis ini ada di Musnad Ahmad, dan banyak ulama mengatakan ini tidak ada di Musnad Ahmad. Dari sini kita semakin tahu tidak ada kitab yang sempurna, termasuk kitab yang luar biasa, Kitabut Tauhid, kitab yang sangat luar biasa, tapi ya tidak sempurna. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i, aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membuat sebuah kitab di muka bumi ini sempurna. Allah tidak mau kecuali kitab Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Al-Quran jelas sempurna dari awal sampai akhir. Jangankan satu ayat, satu kalimat saja nggak ada yang keliru, bahkan satu huruf nggak ada yang keliru. Bahkan adik-adik kita di pesantren baru SMA, SMP tahu ini fa pa wa, tahu ini wa pa fa, kan nggak ngaruh di arti kadang-kadang ya. Ini fa pa wa, tahu, sebagai bukti bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah dan sempurna. Adapun selain Al-Quran nggak ada yang sempurna. Termasuk yang paling sempurna setelah Al-Quran yaitu kitab Sahih Bukhari. Apakah sempurna Sahih Bukhari? Tidak. Ya. Maka jika ada seorang ulama ahlul hadis, Syekh Albani misalnya, Syekh bin Baz misalnya,
kok mengkritik riwayat yang ada di Bukhari? Wajar, wajar. Ya, ada tokoh di negeri kita ini kaget nggak mau terima kalau Syekh Albani itu mengkritik Sahih Bukhari. Ya nggak masalah, kan tidak sempurna. Sahih Bukhari tidak sempurna. Mengkritik Al-Quran, iya, kaget kita semua, dan kufur tentunya. Adapun mengkritik Sahih Bukhari, ini hal yang wajar. Yang penting ilmiah, nggak salah-salah. Gitu. Bahkan antum masih ingat Imam Daruqutni itu mengeluarkan hadis sahih, hadis dhaif yang ada di Sahih Bukhari itu sampai 200. Sampai 200. Tapi di kemudian hari para ulama membahasnya dan membela Bukhari. Ya, artinya ya nggak sampai 200. Ya. Dan ketika Imam Bukhari selesai menulis kitab sahihnya, maka diperlihatkan kepada 4 gurunya, maka 4 gurunya semuanya memujinya kecuali 4 hadis, mungkin satu-satu, ya. Artinya tetap tidak sempurna. Ya, itulah nun yang kedua, yaitu i'tiqadun bil jinan, meyakini dengan hati. Nun ketiga, amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Ada wudu, ada salat, ada tayamum, ada baca Al-Quran, umrah, haji, jihad, sedekah. Ini semua adalah arkan, bukan cuma lisan. Kalau lisan tadi syahadat kan, kalau jinan, hati, ya sebuah keyakinan. Yang ketiga ini arkan, dengan anggota badan, dan kita lakukan setiap hari, kadang dengan tangan, kadang dengan kaki, kadang dengan mata, dan seterusnya, ya. Dan setiap ketaatan yang kita lakukan dengan tangan kita, mata kita, kaki kita, bahkan jari kita, kita akan melihat nanti di sana. Begitu pula sebaliknya, ketika itu maksiat, ketika itu dosa. Dan dosa itu bukan dari lisan, bukan dari mata, bukan dari kaki, cuman dari jempol, ya. Kita ngetik dengan jempol kita, jari kita, yang dengan ketikan dengan jempol kita ini terjadilah fitnah, adu domba, namimah, maka kita akan ditanya, ya. Maka hati-hati. Kalau dulu ghibah betul-betul keluar dari mulut kita, hari ini kita ghibah padahal mulut kita diam, padahal kita sendirian di dalam kamar, tapi kita menggibah saudara kita. Terjadi hari ini. Dan jika itu kita pakai untuk kebaikan, bisa, sangat bisa, ya. Artinya gimana kita, ya, untuk mendengarkan suara Syekh Ali Hasan, untuk mendengarkan suara Syekh Utsaimin berceramah, sekarang begitu mudahnya, ya. Tentu ini nikmat besar. Kenapa nggak kita pakai? Kenapa justru malah kita pakai untuk maksiat, ya? Mestinya kita pakai untuk ketaatan. Mudah sekali, ya. Antum tahu dulu ulama kita 1000 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu, untuk mengumpulkan sebuah hadis, 2 buah hadis, harus mengarungi perjalanan yang luar biasa berhari-hari. Oh, terdengar si fulan di sana menyampaikan sebuah hadis begini, kita belum pernah dengar. Disamperin. Betulkah itu? Dengar dari siapa? Dan seterusnya. Hari ini di depan mata kita, di saku baju kita, terkumpul ribuan, bahkan ratusan ribu hadis ada di saku baju kita.
bisa kita baca kapanpun. Betapa nikmatnya itu. Sambil naik bus, naik kereta, naik pesawat, ya, nunggu jemputan, ya, atau nunggu adzan, nunggu qomat, kita bisa baca sabda-sabda Nabi itu. Tapi justru kita tidak pakai. Justru kita pakai untuk hal yang lain. Yang keempat, nun yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu akan bertambah dengan mentaati Ar-Rahman. Man, nunnya itu di situ. Kapan kita taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah? Ya salat, ya saum, ya zakat, ya haji, baca Al-Quran dan seterusnya, maka iman bertambah, iman bertambah, iman bertambah terus setiap kita melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya, maka kata Nabi, manusia terbaik adalah yang umurnya panjang, bukan pendek. Karena dengan umur panjang tentu sholatnya lebih banyak, saumnya lebih banyak, baca Al-Qurannya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, dan seterusnya. Itu umur terbaik adalah umur yang panjang dan dipakai untuk ketaatan-ketaatan. Sementara kalau umurnya pendek, taruhlah cuman 30 tahun, cuman 25 tahun, ya cuman segitu sholat. Tapi kalau sampai 70 tahun, 80 tahun, ya selama itulah dia sholat, dia baca Al-Quran, dia zakat, dia umrah, dia sedekah, gitu. Lalu umur yang seperti apa yang buruk? Dijawab, umur yang panjang dan dipakai untuk maksiat. Umur 70 tahun, 80 tahun dan penuh dengan maksiat. Ini seburuk-buruk umur. Jadi ya seperti tadi, tergantung kita. Ya, tergantung kita memanfaatkan umur panjang itu. Kalau kita habiskan untuk ketaatan, itulah kebaikan. Kita habiskan untuk kemaksiatan, yaitulah keburukan. Maka dikatakan iman kepada Allah bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus setiap hari. Ya, yang terakhir, nun yang kelima, yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu akan berkurang dengan kita mentaati syaitan. Taat kepada syaitan otomatis, taat kepada syaitan otomatis bermaksiat kepada Allah. Nggak mungkin taat kepada syaitan, taat kepada Allah juga sekaligus, ya nggak mungkin. Setiap kali kita taat kepada syaitan, kepada iblis, setiap kali itu pula kita bermaksiat kepada Allah, dan begitu sebaliknya. Setiap kali kita taat kepada Allah, tentu kita tidak mentaati syaitan. Ya. Dan syaitan, iblis tahu persis mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang baik, mana yang buruk, tahu persis. Sebab kalau tidak tahu, tentu bumerang bagi iblis. Iblis tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Iblis tahu, lebih tahu daripada ulama. Ulama banyak yang nggak tahu, ya. Berapa banyak ulama yang keliru dalam permasalahan? Ya pastilah, nggak mungkin seorang ulama itu tahu segala hal dari alif sampai ya. Jadi nabi dong, yang tahu segala hal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, dari alif sampai ya, hanya Nabi SAW. Selain Nabi ada kekeliruan. Ya sering kita bahas kan, kekeliruan Abu Jahal, Abu Lahab dalam masalah haji tamattu, kekeliruan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kekeliruan Aisyah dalam masalah sutrah salat, kekeliruan Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab.
kekeliruan Ibnu Abbas dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suami. Nggak ada sahabat yang belum pernah salah, apalagi di luar sahabat gitu. Sedangkan iblis nggak ada yang tidak diketahui oleh iblis ya. Dua harga itu boleh atau tidak kan berdebat nih. Turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, berdebat. Iblis tahu persis. Kalau nggak tahu, ya tentu akan keliru, menggoda. Nggak bisa menipu. Kalau dia nggak tahu, nggak bisa menipu. Orang menipu karena dia tahu. Saya tipu dia supaya begini. Ya kalau dia nggak tahu, gimana mau menipu? Mungkin malah dirinya sendiri yang tertipu, ya kan? Nah, inilah luar biasa iblis. Dan itu Allah telah kasih, innaka minal mundzirin, engkau diberi tangguh, sekaligus diberi senjata mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Disinilah para ulama mensyukuri ketika sebagian, walaupun sebagian kecil barangkali ya, kaum muslimin yang ketika beribadah itu, wudu misalnya, sholat misalnya, itu muncul was-was. Muncul was-was. Dari siapa? Tentu dari setan, dari iblis. Ini bukti bahwa Islam itu agama yang benar. Agama lain nggak ada yang dibikin was-was oleh setan, oleh iblis. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.